Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang model bisnis perusahaan fiktif kelompok kami yang diberi nama Yamatur dengan memiliki tagline keindahan alam yang tidak tergantikan. Dengan saya sendiri, Fahri Muhammad Azhar, dengan NRP 16/2019-011 sebagai CTO. Saya yang bernama Muhammad Rizky Triadi, NRP 16/2019-001 sebagai CDO. Saya Aldira Fitri Hanifa dengan NRP 16/2019-022 sebagai CEO. Saya Emrangga Prima Yuda dengan NRP 16/2019-012 yaitu sebagai CMO. Dan saya Muhammad Afanur Alif dengan NRP 16/2019-028 sebagai CBO. Apa itu Yamatur? Yamatur itu sendiri suatu perusahaan yang menyediakan seluruh open trip maupun private trip khusus untuk mengunjungi seluruh pegunungan di Indonesia yang memiliki tour guide yang profesional dan memiliki pengalaman di bidangnya. Data pendakian di 10 gunung yaitu menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, yaitu Vita Cecilia mengatakan bahwa wisatawan pendaki gunung mengalami peningkatan yang cukup masif. Nah, yaitu terjadi pada 2016, yaitu sekitar 1.200 orang untuk wisatawan Nusantara, kemudian untuk wisata mancanegara hanya sekitar 200 orang. Kemudian 2017 juga mengalami peningkatan yaitu sekitar 1.400 orang untuk warga lokal, kemudian untuk mancanegara hanya sekitar 200. Kemudian 2018 tetap itu hanya sekitar 1.400 orang untuk warga lokal dan kemudian untuk mancanegara hanya 200 orang. Nah, kemudian pada 2019 mengalami penurunan yaitu karena adanya kegiatan penutupan karena akan dibenahi lingkungannya dan fasilitas. Karena pada sekitar 22 September 2019 adanya terjadi kebakaran hutan lahan dan juga cuaca. Kedua, karena adanya erupsi di tahun 2019 sehingga antisipasi pemerintah untuk menutup gunung sementara agar tidak menimbulkan korban. Lanjut. Terus minat pendakian di Gunung Semeru. Nah, di sini. Nah, pendakian di Gunung Semeru. Menurut Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa wisatawan petualangan memberikan kontribusi kunjungan wisata sebanyak 25% dari total jumlah wisatawan alam. Dan pada 2016 yaitu ada sekitar 350 orang. Kemudian untuk warga mancanegara hanya di bawah 100.000 orang. Kemudian pada 2017 mengalami kemunduran sedikit, yaitu hanya sekitar 200.000 orang untuk warga lokal. Kemudian untuk mancanegara hanya sedikit dengan penurunan. Kemudian pada 2018 mengalami kenaikan yang sangat masif, yaitu sekitar 800.000 orang untuk warga lokal dan kenaikan sedikit untuk mancanegara hanya tetap di bawah 100.000 orang. Untuk riset kompetitor sendiri, kami mencari ada 5 riset kompetitor. Dari yang pertama yang diberi nama Wuki Travel. Wuki Travel berbasis website dan tidak memiliki apps atau aplikasi dan menerima open trip. Wuki Travel menerima open trip
dan tidak memfasilitasi private trip. Dan memiliki customer service jika yang dihubungi. Bukit Travel sendiri berbasisnya travel, jadi tidak dihususkan untuk pendaki gunung, dan hanya satu destinasi open trip. Dan Bukit Travel itu sendiri memiliki sosial media, Instagram dan Facebook. Untuk Haraduta sama berbasis website, tidak memiliki apps atau aplikasi, menyediakan open trip dan private trip, memiliki customer service sama seperti Bukit Travel. Haraduta itu travel dan memiliki lebih dari satu destinasi untuk open trip itu sendiri, dan aktif sosial medianya itu di Instagram. Untuk Anak Gunung dan Filosantara, mereka sama berbasis website dan tidak memiliki apps, tidak memiliki aplikasi di Play Store maupun di App Store, dan menyediakan open trip dan private trip itu sendiri, dan memiliki customer service. Anak Gunung dan Filosantara tidak berbasis travel, jadi Anak Gunung dan Filosantara itu mereka dihususkan untuk pencinta gunung sama ada private trip atau open trip, melayani lebih dari satu destinasi. Untuk Anak Gunung itu sendiri aktif hanya di Instagram, dan untuk Filosantara itu aktif di Instagram serta Facebook. Untuk shelter Anak Gunung tidak memiliki apps maupun website. Namun shelter Anak Gunung itu berbasisnya di Instagram, mereka berbasis di Instagram untuk membuka open trip maupun private trip, dan memiliki customer service sendiri. Shelter Garut tidak travel, Shelter Garut itu dihususkan untuk ingin menaiki gunung open trip maupun private trip, dan memiliki banyak lebih dari satu destinasi dan hanya aktif di Instagram. Untuk yang kami amatur, kami tidak berbasis website, tapi kami berbasis aplikasi dan melayani open trip maupun private trip. Dan kami memiliki customer service untuk dihubungi. Kami berbasisnya tidak travel, kami mengkhususkan untuk pencinta gunung, serta memiliki lebih satu destinasi. Selain apps yang kami buat, kami memiliki sosial media yaitu Instagram. Selanjutnya ada strategi akuisisi pelanggan yang akan dilakukan oleh Yamatur. Yang pertama adalah pemasaran media sosial, karena calon pelanggan menghabiskan banyak waktu di media sosial. Yang kedua ada skema referral atau rekomendasi dari pelanggan yang puas dengan layanan Yamatur. Yang ketiga itu ada batasan waktu, yaitu memberikan batasan waktu yang jelas agar paket tour yang dijual dapat segera laku. Strategi bisnis travel ini memberikan waktu tertentu untuk masa penawaran sebuah paket tour, dengan memberikan promosi harga tiket pada masa-masa low season untuk keberangkatan berapa bulan, bahkan 1 tahun berikutnya. Dan yang terakhir ada reward atau loyalitas, yaitu memberikan reward pada pengguna jasa langganan maupun yang pernah menggunakan jasa tour. Reward program dapat berupa potongan harga untuk pembelian paket tour dengan nominal atau jumlah paket tertentu untuk open trip. Selanjutnya ada model bisnis yang akan dilaksanakan oleh Yamatur. Yang pertama yaitu ada bisnis model canvas yang meliputi key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Untuk key partner sendiri dari Yamatur yaitu pertama ada transport atau rental car, yang kedua base camp atau tempat penginapan untuk para calon pendaki, dan yang terakhir ada komunitas pencinta alam sebagai tour guide. Yang kedua ada key activities yang berkegiatan, 1. Pemesanan tiket masuk, yang kedua penyediaan akomodasi seperti makanan dan peralatan naik gunung, yang ketiga penyediaan transportasi, dan yang terakhir adalah menyediakan guide yang berpengalaman. Untuk key resource-nya sendiri ada 2. Yang pertama sumber daya manusia yaitu 3-6 orang pemandu profesional, dan yang kedua ada sumber daya fisik yaitu mobil ELF atau rental car dan 3 unit kamera.
Untuk value proposition-nya sendiri, yang pertama atau satu harga yang terjangkau, yaitu harga telur yang cenderung lebih murah dengan sistem open trip dan private trip. Yang kedua, fasilitas akomodasi yang lengkap, yaitu paket tur sudah termasuk beberapa akomodasi. Dan yang terakhir ada dokumentasi eksklusif, yaitu dokumentasi secara khusus oleh tim kami. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu kontak person lengkap, yaitu via nomor telepon, via WhatsApp, maupun via email. Dan yang kedua itu dari post foto Instagram, yaitu memposting dokumentasi dari tur Anda. Yang ketiga ada pemberian testimoni adalah pesan dan pesan selama tur. Selanjutnya ada channel. Yang pertama itu direct marketing. Direct marketing yang dilakukan oleh amatur adalah mouth to mouth atau dari mulut ke mulut dan proposal tour. Yang kedua ada online advertising, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga website. Setelah itu ada customer segment. Yang pertama, customer segment dari amatur adalah komunitas. Yang kedua, pelajar dan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah pekerja kantoran. Untuk konstrukturnya sendiri, Yamato memiliki 3 konstruktur. Yang pertama itu gaji karyawan, yang kedua gaji tour guide, dan yang terakhir ada biaya operasional tour. Untuk revenue stream-nya atau modal baliknya yaitu satu paket tour yang dijual dan yang kedua adalah komisi dari mitra. Kali ini saya akan menjelaskan target konsumen Yamatur. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis dari Yamatur ini lebih memfokuskan ke daerah perkotaan. Karena banyak sekali peminat yang ingin mendaki gunung di daerah perkotaan, namun tidak tahu caranya dan masih kurangnya pengalaman untuk mendaki gunung. Nah, yang kedua, segmentasi demografis. Terdapat beberapa kategori dari segmentasi demografis di Yamatur ini. Yang pertama di usia. Usianya 17 tahun ke atas. Yang kedua pekerjaannya rata-rata pelajar atau mahasiswa, pekerja kantoran dan komunitas pecinta alam. Kelas sosialnya menengah ke atas. Jenis kelaminnya semua jenis kelamin, tetapi dominan pada laki-laki. Yang ketiga, segmentasi fisiografis dan perilaku. Yamatur ini diperuntukkan bagi para pemula yang tinggal di perkotaan, namun ingin mencoba mendaki gunung untuk melihat keindahan alam, namun tidak tahu detail atau cara mengenai mendaki gunung. Yamatur ini dapat membantu kesulitan tersebut, karena konsumen yang tinggal di perkotaan dan jauh dari pedesaan yang tidak tahu akses bagaimana mendaki gunung. Perekrutan tour guide. Pada perekrutan tour guide ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan Yamatur merekrut tour guide baru. Proses dijelaskan menggunakan BPMN Swimline. Pada BPMN ini terdapat 3 pool, yaitu pertama perusahaan, HRD, dan pelamar. Proses pertama terdapat pada perusahaan, yaitu perusahaan membutuhkan tour guide baru. Kemudian, setelah itu, HRD membuka lowongan pekerjaan dan mempublikasikan lowongan pekerjaan. Dan ketika ada pelamar yang melihat lowongan pekerjaan, maka mereka akan mengirim berkas lamaran yang kemudian diseleksi oleh HRD. Jika berkas lamaran gagal atau tidak lulus, maka proses akan langsung selesai, yaitu pelamar tidak akan diterima di perusahaan. Dan jika lulus, maka pelamar akan melakukan tes terlebih dahulu. Lalu setelah melakukan tes, HRD menseleksi tes yang sebelumnya dilakukan oleh pelamar. Nah, jika gagal, maka proses akan langsung selesai. Dan jika lulus, maka pelamar akan melakukan wawancara kerja. Dan HRD juga akan menseleksi wawancara kerja tersebut. Dan jika gagal, maka akan langsung selesai. Dan jika lulus, HRD akan memberikan penawaran gaji. Dan kemudian pelamar akan menegosiasi gaji. Dan jika setuju, jika sudah selesai, maka pelamar akan diterima pada perusahaan dan proses selesai. Selanjutnya ada value chain dari Yamatur. Dari value chain tersebut ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas pendukung dan kegiatan utama.
Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah aktivitas pendukung. Untuk aktivitas pendukung sendiri itu ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan, yaitu mengelola akomodasi dan keselamatan para pendaki atau pendakian. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, yaitu tour guide dan supir travel. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi yang dapat mengkostum pemesanan untuk private trip dan pembayaran dengan e-money. Dan yang terakhir yaitu pengadaan, yaitu pencarian komunitas pecinta alam untuk menjadi tour guide. Sedangkan kegiatan utama pada Yamatur yang pertama ada logistik inbound, yaitu rental cart dan rental alat-alat gunung. Yang kedua, operasi, yaitu melakukan survei pegunungan dan merekomendasikan pegunungan. Yang ketiga, yaitu logistik outbound, yaitu menyediakan akomodasi seperti makanan dan peralatan di gunung, serta menyediakan dokumentasi. Yang keempat, ada pemasaran dan penjualan yang dilakukan oleh Yamatur, yaitu pemasaran digital melalui aplikasi dan sosial media. Dan yang kedua adalah direct marketing. Dan yang terakhir dari kegiatan utama yaitu layanan. Yang pertama, testimoni perjalanan, dan yang kedua, konsultasi tentang rekomendasi gunung bagi pemula. Produk dari Yamatur. Lanjut. Nah, produk OpenTrip dari Gunung Rinjani yaitu ada biaya, yaitu dari mulai Jakarta sekitar 1.600.000 per orang, start dari Bandung 1.500.000 per orang, kemudian dari Surabaya ada 1.400.000 per orang, kemudian dari Lombok 1.100.000 per orang. Kemudian tanggal trip start pendakian Lombok itu ada di bulan April, yaitu 7 sampai 11, kemudian 21 sampai 25. Kemudian pada bulan Mei tanggal 4 sampai tanggal 8, kemudian ada tanggal 12 sampai 16, kemudian tanggal 28 sampai tanggal 1. Kemudian di bulan Juni, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 8 sampai 12, tanggal 16 sampai 20, 23 sampai 27. Di bulan Juli, yaitu tanggal 1 sampai 5, kemudian ada tanggal 8 sampai tanggal 12, kemudian tanggal 15 sampai 19, kemudian tanggal 22 sampai 26. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada produk OpenTrip, yaitu ada transport Jakarta, Lombok, pulang pergi bagi yang start dari Jakarta. Kemudian ada transport Bandara Lombok, Sembalun, pulang pergi. Kemudian ada transport Bukit Merese, plus Desa Sade, plus Pantai Tanjung. Kemudian ada pick up Sembalun, pintu Rimba sampai pintu Rimba. Kemudian tiket masuk. Kemudian ada asuransi, kemudian rumah singgah Sembalun, kemudian ada makan 1 kali di rumah singgah. Lanjut. Kemudian produk OpenTrip lainnya yaitu ada makan selama pendakian, kemudian adanya teh dan kopi selama pendakian, kemudian diiringi dengan guide pendakian, kemudian porter untuk mengangkut logistik dan peralatan tim, kemudian diberikannya tenda dan alat masak kelompok, kemudian alat makan, P3K, dan HT untuk tim. Lanjut. Produk OpenTrip untuk catatannya di sini hanya membawa alat-alat pribadi saja dari rumah dan selama pendakian, yaitu carrier 40 liter. Selama pendakian sudah dimasakkan oleh porter, harus docking dari jauh hari, kemudian ada takut antisipasi kehabisan kuota pendakian. Lanjut. Kemudian di sini ada ketentuan, yaitu bagi peserta yang start Jakarta, kemudian berkumpul H-2 dari tanggal yang tertera di atas. Kemudian peserta dianggap sudah booking setelah mengisi form pendaftaran dan membayar DP minimal 200.000 setelah itu akan dimasukkan grup WhatsApp dan pelunasan bisa dicicil sampai H-2 keberangkatan. Info dan ketentuan lebih lanjut nanti di-share di grup WhatsApp. Lanjut. Kemudian di sini ada produk untuk private trip, yaitu ketentuannya satu private trip yaitu 10 sampai 12 orang,
yaitu untuk sektor mobil elf. Kemudian peserta dianggap sudah booking setelah mengisi forum pendaftaran dan membayar DP 50% dari total. Setelah itu akan dimasukkan grup WhatsApp dan pelunasnya bisa dicicil sampai H-2 keberangkatan. Kemudian melayani keseluruhan pendakian di seluruh Indonesia, kemudian available untuk seluruh tanggal kecuali Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Besar Keagamaan. Lanjut. Nah, kemudian untuk yang produk private trip, yaitu disediakan transport pulang pergi, kemudian pick up sampai base camp, tiket masuk, asuransi, rumah singgah atau rumah istirahat, makan 1 kali di rumah singgah, makan selama pendakian, kemudian disediakannya teh dan kopi selama pendakian, guide pendakian, kemudian porter lokal, itu untuk angkut logistik, kemudian ada tenda, plus alat masak kelompok, alat makan, P3K, dan HT untuk. Strategi retensi menggunakan sosial media. Yang pertama, beri informasi mengenai profil perusahaan. Pada akun Instagram, pada bionya memberi informasi mengenai kontak yang dapat bisa dihubungi. Yang kedua, memberi informasi mengenai pegunungan. Yang motor akan memberi informasi mengenai pegunungan dan membuat pelanggan menarik untuk mendownload aplikasi Yamator ini. Yang ketiga, memberi informasi mengenai open trip yang tersedia. Yamator akan mempost sebuah postingan yang berisi gunung apa saja yang bisa dinaiki melalui open trip. Yang keempat, memberi informasi mengenai private trip yang tersedia. Yang terakhir, memberi informasi mengenai mockup aplikasi. Menampilkan bentuk aplikasi Yamator ini ke pelanggan. Tersedia. Dan ada guide-guide yang tersedia juga di OpenTrip ini. Jika untuk private trip, memilih tanggal sesuka pelanggan, lalu menampilkan alat-alat apa saja yang harus dibawa oleh Yamator ini. Jika sudah, customer disuruh menginput data diri. Sebelum kita menuju ke mockup aplikasi Yamator, di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN aplikasi Yamator terlebih dahulu. Di sini ada BPMN aplikasi Yamator, terdiri dari 3 pool, yaitu pool aplikasi, database, dan user. Proses pertama terdapat pada user, yaitu masuk aplikasi dan kemudian ada pilihan daftar atau login. Jika user memilih daftar, maka user akan membuat akun, lalu database akan menambah akun baru, dan kemudian menuju ke halaman utama aplikasi. Jika pada user memilih login, pertama database akan mengecek email dan password terlebih dahulu. Jika email dan password benar, maka user akan menuju ke halaman utama aplikasi, dan jika salah, user akan melakukan login kembali. Setelah di halaman aplikasi utama, aplikasi menampilkan daerah pendakian yang terdapat pada aplikasi Yamator. Kemudian user memilih daerah pendakian mana yang akan dituju, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Terus aplikasi akan menampilkan pilihan gunung dan profil guide yang tersedia di daerah tersebut. Jika setelah itu, user akan memilih gunung. Kemudian, aplikasi kembali menampilkan pilihan trip, private trip, atau open trip. Lalu, user menentukan jenis trip yang akan mereka pilih. Jika user memilih private trip,
maka aplikasi akan menampilkan pilihan jadwal dan layanan yang akan digunakan pada tur Gunung Yamatur ini. Kemudian user dapat menentukan jadwal sendiri dan layanan yang akan digunakan. Jika selesai, aplikasi akan menampilkan harga dari total dari private trip yang user pilih. Setelah itu, user akan memesan tiket pendakian, lalu aplikasi akan menampilkan kode pembayaran. Setelah aplikasi menampilkan kode pembayaran, user melakukan pembayaran, dan setelah user melakukan pembayaran, maka aplikasi akan menampilkan hasil pemesanan. Nah, jika pada saat menentukan trip, user memilih OpenTrip, maka yang akan ditampilkan aplikasi adalah menampilkan pilihan tanggal dan harga yang sudah disediakan pada aplikasi. User tidak dapat menentukan jadwal dan layanan apa yang akan digunakan pada trip tersebut. Setelah memilih tanggal dan harga pendakian, maka user akan memesan tiket pendakian. Lalu aplikasi menampilkan kode pembayaran dan user melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, aplikasi menampilkan hasil pemesanan atau hasil dari pemesanan trip di aplikasi Yamatur dan selesai. Halaman awal untuk splash screen. Kalau jika sudah klik, akan memunculkan halaman dashboard. Halaman dashboard ini menampilkan beberapa gunung yang ingin dipilih. Jika tertarik, klik explore, lalu melihat detail-detail dari Gunung Agung ini. Jika tertarik, pencet buku trip, lalu memilih tanggal. Ini disebut ada tanggal-tanggal yang tersedia. Dan ada guide-guide yang tersedia juga di OpenTrip ini. Jika untuk private trip, memilih tanggal sesuka pelanggan, lalu menampilkan alat-alat apa saja yang harus dibawa oleh Yamatur ini. Jika sudah, customer disuruh menginput data diri. Untuk fitur aplikasi Yamatur itu sendiri, yang pertama, menampilkan seluruh wilayah Indonesia yang terdapat gunung yang dapat didaki. Yang kedua, menampilkan gunung apa saja yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, menampilkan pilihan open trip atau private trip. Yang keempat, menampilkan tanggal open trip untuk gunung tersebut. Yang kelima, menampilkan private trip untuk konsumen yang ingin mendaki dengan teman kerja maupun komunitasnya. Yang keenam, private trip dapat mengatur sendiri untuk pemesanan mereka. Serta yang terakhir, menampilkan kontak untuk customer service. Selanjutnya ada implementasi Customer Relationship Management perusahaan Yamatur pada UD. Yang pertama itu memudahkan mengelompokkan customer pada aplikasi CRM. Di sini kita akan dibantu dengan mudah untuk menentukan apakah lead tersebut merupakan new, qualified, proposition, atau peluang. Yang kedua, memudahkan mengatur aktivitas dengan calon customer. Contoh di sini, ada calon customer keluarga mahasiswa pencinta alam yang akan kita kirimkan email pada tanggal 15 Januari. Dan ada juga customer Berimatala Widyatama yang akan kita telepon pada tanggal 16 Januari. Yang ketiga adalah membuat quotation atau quotation sendiri, yaitu struktur pemesanan untuk customer. Seperti di sini contoh customer yang kita ambil yaitu PMP Palawa Unpad dengan memesan paket tour private trip seharga 2.500.000. Dan yang terakhir yaitu ada mempermudah kita membuat workflow dari marketing yang menggunakan aplikasi marketing automation. Jadi sini bisa dilihat menjelaskan
workflow dari campaign yang sudah kita buat. Oke. Untuk penjelasan selengkapnya tentang Odoo CRM, kami mencantumkan nih video YouTube pada PPT kami. Jika berminat, bisa menghubungi tim Yamatur yang memiliki alamat di Jalan PHH Mustafa nomor 23 Bandung. Dan jika ingin menanyakan info tentang tour maupun private trip, open trip, bisa melalui email kami. Dan jika ingin menelpon, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini, yang tercantum. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.